Dengar ini saudaraku, ketika kau bertemu dengan Jireh, is it possible? Mungkinkah kau kekurangan sesuatu pun? His name is Jireh. Ketika pewahyuan dari Jireh itu dibukakan, saudaraku, you will understand things you don't understand before. Lack of nothing. Tidak kekurangan apapun yang baik dalam kehidupanmu. Itu sebabnya Tuhan, terus ajar kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Kekristenan yang semakin tertanam, berakar, kekristenan yang semakin kuat berbuah. Kami sadar, sesadar-sadarnya jalan kami bukan jalan-Mu. Pikiran kami bukan pikiran-Mu. Ajarkan kami jalan-Mu Tuhan. Karena kami tahu, mungkin beda dari yang kami inginkan, tapi jalan-Mu lebih tinggi dari jalan kami. Amin. Tuntun terus tangan kami, pegang terus tangan kami. Urapi lidah bibir anakmu ini, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini, remamu berbicara buat setiap kami. Amin. Kami terima firman-Mu Tuhan di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah. Saudaraku, kau yang diurapi, kau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras, amin. Sorak-sorak yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Lihat kiri kananmu, saudara, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jogja, bagaimana kabar saudara hari ini? Hari ini saya akan membagikan satu pesan firman yang spesial, saudaraku. I'm so blessed by it. Happy ending. Bolehkah saya katakan ini atas kehidupan saudara? Bu, ujungnya harus happy ending. Akhirnya harus happy ending, Pak. Saat ini saudara boleh berlinangan air mata, boleh bercucuran air mata, Bu, boleh hatimu sakit, engkau dikecewakan, tapi katakan dalam dirimu sendiri, tetapkan dalam dirimu. Berani untuk berkata, akhirnya harus happy ending, Pastor. Belum selesai, saudaraku. Tapi apapun itu, ujungnya harus happy ending. Jadi dalam kehidupan saudara, tepuk tangannya sekali lagi boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita buka yuk dari Mazmur pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-12. Ayat ini ngomong gini, aku yang meratap. Kalau orang ngomong aku yang meratap, berarti posisi saat ini sudah happy atau posisinya masih meratap, Bu? Pemazmur tuh ngomong gini, saudaraku, aku ini loh yang meratap. Aku ini loh, posisi sekarang ini masih meratap. Tapi dengan posisi yang masih meratap, doa saya, kalau ada di tempat ini saudara yang saat ini saudara berkata, Pastor, aku ini loh yang meratap. Bersama dengan pemazmur ini, bolehkah saudara mulai berani berkata, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Mulai melihat dengan kacamata iman, saudara. Mulai bayangkan posisi keadaanmu saat ini, aku ini loh yang masih meratap, Pastor. Tapi aku mau melihat keadaanku berbeda, aku mau melihat keadaanku dipakai Tuhan menari-nari. Bahkan ayat ini selanjutnya berkata seperti ini, saudaraku. Kain kabungku telah kau buka. Kata telah kau buka itu put off. Put off itu gimana, saudara? Diangkat, dilepas, dibuang. Saudara, yang hari ini kain kabung itu sesuatu yang nutupin di atas saudara, betul? Ada sebagian dari saudara yang rasanya kayak berat, kayak gloomy gitu. Tapi hari ini itu diangkat, dilepas, dibuang. Dan sebagai gantinya, saudaraku, dia ikat pinggang saudara
dengan sukacita. Saya sempat terpikir loh, maksudnya gimana ya kalau ikat dengan sukacita itu? Saya jadi kayak dapat picturing, saudaraku. Kalau penari-menari ya, biasanya pakai apa, saudara? Diikat apa tuh? Nah, supaya apa? Narinya cantik. Come on. Engkau yang meratap loh. Pinggangmu dihias. Selendangmu sukacita. Oh, sehingga kau bisa menari dengan lebih cantik. Selendangmu sukacita. Bahkan kalau saudara sebagian yang berkata, pastor, ya ampun pastor, badai silih berganti, enggak berhenti-berhenti, gelombangnya ada lagi. Mau sampai kapan pastor? Saya mau perkatakan Mazmur 107 ayat 29 sampai 30 ini jadi atas hidupmu, saudaraku. Engkau yang hari-hari ini ya kayak diterpa badai, engkau yang hari-hari ini gelombangnya enggak ada endingnya, saudara. Enggak berhenti-berhenti. Saya bacakan ayat ini, dibuatnya besar, dibuatnyalah badai itu diam. Badai atas hidupmu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Maksudnya gimana, saudara? Oh, gimana ngomongnya ya, saudara? Jangan sampai saudara hanya baca Alkitab cepet-cepetan sampai melewatkan permata-permata yang ada di dalamnya. Saya tuh ngerenungin ayat ini ya saudaraku, I'm amazed gitu. Saya sendiri kayak takjub. Dalam kehidupan kita saudaraku, once in a while saudara itu ngadepin badai. Semua orang ngadepin kok. Masing-masing beda-beda, tapi yes, setiap kita ngadepin. Pernah ngerasain gak saudaraku, kadang ketika kita dihantam badai, kita kaget. Betul, goncang Pak. Tapi seringkali yang bikin roboh itu bukan badainya. Tapi setelah badai, saudara kalau lihat setelah badai di lautan, itu gelombangnya naik terus. Silih berganti itu datang lagi, belum selesai datang lagi. Itu yang membuat hatimu gak kuat. Dalam hidup itu seringkali kayak gitu. Badai, yes kita kaget Pak. Gitu kita rasa goncang. Tapi kalau hanya badai saja masih bisa menteles kok Bu. Tapi yang nyebelin setelah itu badai itu stir up gelombang saudara. Ada satu diikuti berikutnya enggak berhenti sampai seringkali hatinya ini loh udah enggak kuat saudara. Di titik itu di dalam keluarga saudara berkata enough pastor. Udah, saya sudah enggak bisa. Tapi hari ini boleh enggak saya katakan kepada saudara, bertahan sedikit lagi. Kencengin hatimu sedikit lagi. Tahukah saudara kenapa orang Kristen berdoa? Orang Kristen itu berdoa bukan kalau saat ada masalah. Too late Pak. Kalau ada masalah saudara baru berdoa, habis. Kekuatanmu itu enggak terbentuk. Tahu enggak setiap hari kenapa saudara berdoa dan dilatih telinga saudara untuk mendengar. Pada saat masalah terjadi ya, ketahanan staminamu udah dibentuk dari hari demi hari. Ketika saudara berdoa, saudara berpikir enggak ada apa-apa yang terjadi, kok kayaknya sia-sia, kok kayaknya percuma, tapi percuma, sia-sia, kau terus setia lakukan itu. Staminamu terbangun Pak. Begitu badai datang, gelombang gak berhenti. Oh menteles. Disitulah kekuatan seorang Kristen yang sejati dibuktikan. Saudara. Bukan di masa baik. Masa baik saudara kuat biasa. Masa baik saudara jatuh itu lebih parah saudaraku. Tapi justru kalau saudara tidak menyerah, lihat ayat ini ngomong apa? Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kalau hatimu tetap kokoh, pastor tapi rasanya enggak enak banget tuh, pateki. Oh, this is the way,
how you handle problem. Saudara ketika ngadepi masalah, dengar suara, ini itu apa, di sini itu bergejolak, kayak gelombang apa saudara? Nah, gimana pastor? Teteki. Teteki itu gimana? Oke, telan aja. Telan aja. Ya tapi nggak enak sekali tuh pastor, telan terus. Kenyataannya memang begitu kok. Tapi lihat, kalau saudara terus bertahan, Alkitab berkata, tanganmu akan dituntun. Kamu akan masuk ke pelabuhan kesukaanmu. Saudara tahu arti kata pelabuhan kesukaan dalam bahasa Inggrisnya itu desired heaven. Heaven, pernah dengar safe haven saudara? Heaven itu artinya tempat yang aman. Suaka, tempat perlindungan. Orang kalau sampai tenggelam saudaraku, jatuh dari kapal, kena badai jatuh, lihat pelabuhan, ada pelabuhan, saudara ngerasa tarik nafas, aku aman. Itu yang dimaksudkan. Kalau engkau bertahan sedikit lagi, dituntunnya engkau ke desire heaven, ujungnya happy ending. Itu jadi atas kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang pastor, gimana caranya kalau saya sudah ada di dalam keadaan yang konflik, kita kuat lah kalau masalah apa segala macam, oke lah. Siapa orang hidup yang gak ada masalah? Keluarga Allah sudah cukup tahu dan diajarkan. Beberapa waktu lalu kita belajar satu pesan firman ini. Selama kita masih ada di dunia, kan udah jelas. Gak ada lagi ya yang ngomong, pastor, kenapa Tuhan izinkan? Aduh, come on saudara. Sudah ada di dalam Alkitab. Nanti kalau saudara ditanya jawab, makanya baca Alkitab. Gitu aja saudara. Lah orang udah ada. Memang dikasih tahu kok, selama kita ada di dunia. Tanya aja, masih di dunia enggak? Napak tanah enggak? Kalau masih di dunia, terima aja lah saudaraku. Dan memang sudah diomongin kok, selama masih ada di dunia, penderitaan, masalah, tribulation, kesukaran besar, itu sudah pasti jadi bagian kita. Tapi ini semua enggak berarti Pak, yang penting kan ujungnya happy ending. Masalah semua kita ngalami. Yang penting kan ujungnya tuh. Nah pertanyaannya sekarang, gimana supaya dari semua konflik-konflik, drama, ujungnya happy ending? Yang pertama, saudara. Yang pertama. Langkah yang pertama, gimana? Gak bisa tidak, gak ada cara lain. Libatkan, undang Yesus dalam keluargamu. Ada Yesus, gak ada Yesus, beda loh Pak. Ada Yesus, gak ada Yesus dalam pernikahanmu beda. Coba senggol kiri kanannya saudaraku, katakan. Ada Yesus, gak ada Yesus, beda. Biar bangun saudara. Jam segini kan jam nyaman tuh saudara. Nunggu mau makan gitu kan saudaraku. Biar bangun. Sekali-kali kalau saudara datang sama teman saudara, injak aja kakinya. Ada Yesus atau enggak beda, nanti kaget saudaraku. Beda. Ada Yesus, tidak ada Yesus dalam pekerjaanmu. Beda. Contohnya siapa, Pastor? Pernikahan di Kana? Kan? Itu dramanya sudah dimulai dari awal loh. Enggak di tengah, enggak di belakang loh. Pernikahan baru terjadi, Pak. Anggurnya habis. Udah drama. Tapi bersyukurnya, kedua mempelai undang Yesus. Saya tanya, halo, Yesus diundang enggak di keluarga saudara? Halo, yang sudah ke gereja, Yesus dilibatkan enggak dalam keluargamu? Diundang sama dilibatkan beda loh. Saat itu, kalau Maria ibu Yesus tidak meminta Yesus, Yesus diundang pun dia diem loh. Enggak terjadi apa-apa loh. Yesusnya ada di situ, but nothing happen. Pak, Yesusnya diundang, dilibatkan enggak? Banyak keluarga bertengkar, Yesusnya lupa dikemanain sudah. Nanti kalau sudah tidak ada jalan keluar baru gini, Tuhan,
Kenapa? Kan gitu. Lah Tuhan dari tadi ngeliatin saudara juga nunggu, saudara. Anakku, kenapa? Aku di sini loh. Lah kamu dari tadi, kenapa? Undang dan libatkan Yesus. Anggurnya boleh habis. Tapi kalau Yesusnya ada, habis pun air bisa dirubah jadi anggur. Dalam hidup ini ya saudaraku, ada masalah-masalah yang only God can do. Kita tidak bisa nyelesain dengan kekuatan kita. Coba saudara renungin, Yusuf sama Maria itu, menurut saudara bisa selesai enggak? Buat saya ya saudaraku, jujur, kisah Yusuf Maria ya, itu sampai mulutnya Maria berbusa. Bu, loh, saudara jangan bayangin, wah cerita Tuhan Yesus gitu kan. Istrimu datang ngomong gitu, saudara jawabnya apa? Aku hamil dari Roh Kudus. Loh, jujur, mau saudara ini buat Yusuf itu betrayal. Itu pengkhianatan besar. Maria mau berbusa ngomong dari A sampai Z juga nggak akan didengar. Tapi lihat saudaraku, keluarga yang dalam rumah tangganya mengundang dan melibatkan Yesus. Maria boleh nangis, dia udah gak bisa ngomong apa-apa. Kalau saudara jadi sisinya Maria saat itu, dia mau ngomong apa? Kalau bisa juga cawan ini lalu daripadaku, kan gitu. Buat Maria siapa yang salah? Aku juga gak ngapa-ngapa. Tahu-tahu Gabriel datang kan gitu. Bukankah ada masalah-masalah dalam kehidupanmu yang bahkan orang terdekatmu pun gak bisa tahu loh. Saudara tidak bisa cerita. Ada masalah-masalah yang bahkan orang yang paling saudara sayangi pun pengen nolong saudara tapi nggak bisa. Itu yang dirasakan Maria, saudara. Dia punya siapa? Satu-satunya yang dia punya adalah Yusuf. Mereka sudah terikat bersama. Tapi saudara bisa bayangkan nggak, Maria Yusuf tinggal jadi satu barengan. Tapi Maria tuh ngelihat wajahnya Yusuf aja itu sudah pandangan yang gitu, saudara. Pandangan curiga, saudara. Pada saat itu Yusuf hanya menerima Maria itu out of a good deed. Hatinya Yusuf tuh baik. Tapi lihat saudaraku, ketika Maria melibatkan Tuhan, ada intervensi ilahi. Maria mau ngomong udah enggak bisa. Mau teriak udah enggak didengar. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpinya. Dari situ Yusuf bisa menerima. Akhirnya happy. Libatkan Yesus. Undang Yesus. Bawa dia masuk. Ini belum urusan keluarga. Jujur kadang kalau orang tua anak masih ini ya saudaraku, saudara sama saudara itu loh yang paling seru. Atau yang ngalamin cuman ini aja saudara, saya aja. Atau semua orang ngalami. Nah, kemarin saya iseng saudara, di sosial media tuh saya bikin kayak, saya tuh pengen tanya menurut netizen gitu kan saudara. Kalau menurut mereka, apa itu keluarga buat mereka? Saya senang karena ada sebagian besar itu menjawabnya baik. Sebenarnya. Keluarga itu segalanya, keluarga itu rumah, keluarga itu tempat bertumbuh, bagus saudaraku. Tapi tidak terpungkiri banyak loh yang jawabannya, Pastor udah nggak tahu apa itu keluarga. Bahkan ada yang jawab, keluarga apa itu? Aduh, saya tuh kan makjelub gitu saudara. Ada orang-orang yang kadang keluarga, saudara bahkan berkata kepada saya, Pastor, teman sepelayanan saya lebih keluarga dari keluarga saya. Ada di sini yang kalau pulang ke keluarga males. Orang Jogja kan suka gitu tuh. Banyak rantau tuh. Nah, pulang keluarga males, kenapa? Drama, Pastor.
Tapi hari ini saya berdoa ya saudaraku, sungguh-sungguh saya berdoa buat saudara. Yakub Esau, 20 tahun loh. Kalau mau dibilang ya salahnya Yakub sendiri. Yakub itu memang perlu dicekik kok saudaraku. Coba saudara tempatkan dalam sepatunya Esau lah. Put yourself in Esau's shoes gitu. Di kakinya Esau, posisinya Esau gitu. Sekalipun ya memang Esaunya sendiri juga ya salah saudara. Tapi kebayang gak sih ini Esau lagi berburu, capek. Yakub tuh sangat pandai, dia cerdik orangnya saudara. Saudara pikir out of nowhere di tengah padang gurun masa ada kacang merah saudara? Itu ceritanya dari mana? Kalau orang Jawa bilang jarak. What's the meaning of jarak? Loh, dari mana toh? Di padang gurun kok ting-ting keluar koki ngaduk-ngaduk kacang merah. Lah nggak ada ceritanya. Lah Esau mau kemana? Coba. Esau mau makan di mana? Ya tinggal itu toh. Tapi kan itu sengajanya Yakub toh. Dia sengaja membuat kakaknya jatuh loh saudara. Itu diplot loh, itu di planning loh. Saudara kalau punya saudara kayak gitu sakit hati gak? Lah Esau ini tipe yang cuek. Dia gak sadar. Diambil aja. Apa? Hak kesulungan. Go ahead. Yang penting sekarang aku bisa makan. Esau tuh sebenarnya cuek orangnya saudara. Dia tuh gimana ya, kalau gambaran sekarang tuh maco gitu saudara. Dia tuh manly. Pokoknya cowok banget lah gitu. Tapi cuek. Nggak mikir, Yakub ini sneaky, saudara. Dia tuh apa? Pokel. What is pokel? Ini bahasa Jawa dewa semua keluar, saudaraku. Dia tuh kayak punya jalan aja, cara aja. Gitu loh, saudaraku, ngemesin gitu loh. Bahkan ya saudara yang bikin Esau lebih marah lagi, itu pada saat sebenarnya Esau tahu, dia sudah nyerahin hak kesulungan, dia tahu. Tapi pada saat Ishak benar-benar mau memberkati, Ishak itu nyuruh Esau pergi. Nah kalau saudara baca cerita itu, sifat Yakub itu turun dari siapa saudara bisa tahu kok saudara. Itu yang nyuruh nyembelih kesukaan ayahnya siapa? Mamanya. Loh saudara baca. Itu mamanya. Kamu pergi, cepet. Loh ini kan ceritanya kan mama sama anak kerja sama, saudaraku. Itu, Yakub itu, dia tuh, tangannya tuh gak kayak Esau. Esau tuh berbulu. Sebenarnya Ishak pada saat itu tuh matanya sudah lamur, saudara. Dia sudah gak bisa lihat. Yakub diluluri saudara pakai bulu-bulu binatang, deketin, kasih kesukaannya papanya, yang masak mamahnya. Nah ini kan sebenarnya kan itu, coba tempatkan diri saudara jadi Esau. Oke lah Esau itu salah, oke Esau banyak kelemahan, tapi kalau saudara jadi Esau, marah enggak? Kalau saudara enggak marah, saudara malaikat saudara. 20 tahun loh saudara, Yakub lari. Sampai akhirnya dia disuruh Tuhan balik ke negara asalnya. Yakub nggak berani. Saudara tahu kenapa nggak berani? Yakub sadar dia salah. Tapi lihat ini saudara. Dari semua hal buruk yang dilakukan Yakub. Saya bacakan aja ya, yuk kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-32. Yakub ini, kenapa saya bilang pokil ya? Orang ini nih, ya geleng-geleng kepala kok sudah. Kejadian 32 ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Yakub itu ketakutan sudah. Dibaginya lah orang-orangnya yang bersama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Bisa ngelihat enggak sudah? Saudara nanti kalau baca di dalam Alkitab ya, Yakub tuh sengaja, nih ya urutannya ya, dia paling belakang, istrinya, anaknya, kambing dombanya. Artinya kalau mau dibunuh Esau itu yang kena yang depan dulu, dia bisa lari saudaraku. Kenapa saya bilang ini anak pokil saudara?
Nah itu sudah, bahkan dia bagi jadi 2 pasukan. Kalau ibaratnya kalau pengamanan presiden lah saudara, kan mobilnya ada beberapa kan. Nah, random toh, nggak tahu nih, yang mana nih, orang pentingnya ada di mana nggak tahu. Ya itulah basically yang dilakukan. Jadi metode itu sudah ada dari sejak zaman Yakub. Itu punya adik kayak gitu lumayan loh saudara. Tapi lihat saudara, dari semua hal salah yang pernah dilakukan oleh Yakub. Yes, Yakub salah. Yes, Yakub melakukan banyak akal, apalah istilahnya akal bulus lah kalau kita sekarang ngomong ya saudaraku. Tapi lihat ada satu hal benar yang Yakub lakukan. Ayatnya yang ke-11. Kejadian 32. Yakub doa saudara. Lepaskan kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia melakukan satu hal yang betul. Apa saudara? Dia ngundang Tuhan. Dia libatkan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan tolong aku. Lepaskan aku dari tangan kakakku. Tuhan tolong aku. Cuman kadang Yakub itu nyebeli saudara. Ya tapi ya sama sih. Sukanya gitu tuh. Kalau engkau tolong aku Tuhan, aku akan memberikan persepuluhan. Dari apa yang aku punya, aku akan mengakui, baca ayat yang sama. Ternyata dari dulu, sekarang, dan seterusnya masih terulang ya saudara. Ada yang sukanya doa sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan tolong saya akan bersaksi. Saya akan ke gereja. Oh saya akan, apalah saudaraku. Jadi sama ya. Ternyata senggol kiri kanan, sesama biskota dilarang saling mendahului. Sama, saudara. Tapi setidaknya Yakub melibatkan Tuhan. Dan karena dia melibatkan Tuhan, lihat apa yang terjadi. Satu pasal setelah itu, pasal 33. Ayat keempat, saudara, kita lihat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya si Yakub ini, diciumnya dia. Bertangis-tangisanlah mereka after 20 years. Ada hal-hal yang kita manusia ini gak bisa lakukan Pak. Libatkan Yesus. Banyak orang Kristen itu udah dikasih tapi seringkali undangan Tuhan ya. Dalam hidup saya pun sama saudaraku. Tuhan tuh seringkali ngomong, sini loh duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuhmu tunduk di hadapanmu. Itu undangan yang paling mulia loh saudara. Itu undangan yang, tapi banyaknya saudara masih kayak cacing kepanasan tuh. Gak mau tau disuruh Tuhan duduk. Di pantatnya ini kan ada cacingnya saudara. Loh seringnya kan gitu tuh. Padahal, tahukah saudara, every morning ketika Tuhan itu undang saudara duduk di sebelah kanannya ya. Di situ Tuhan berikan strategi, hikmat, jalan keluar. Dia tatakan jalanmu di sana. Satu demi satu ada intervensi ilahi. Saya berdoa ya hari ini ada orang-orang di tempat ini yang sungguh-sungguh melibatkan, mengundang Yesusnya masuk dan bekerja atas kehidupannya. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, Pastor, apa Pastor? Saya harus apa? Selain mengundang, melibatkan Yesus. Yang kedua, bayar harga, Pak. Kita tuh kenal istilah ini, saudara. Ada harga, ada, sama-sama Bu. Kira-kira lo ya, beli kain harga 5.000 sama beli kain harga 50.000 beda nggak? Oke. Dalam pernikahan dan keluarga juga sama. Saya tanya dulu Bapak Ibu, di sini yang sudah menikah boleh lambaikan tangan saudara. Oke, turunkan tangan saudara. Pada saat pesta pernikahan, saudara berani bayar harga enggak? Berani toh? Sama-sama bikin catering, saudaraku undang catering harga 1 juta sama 50 juta beda enggak? Ada harga, ada rupa. Masalahnya seringkali bayar harganya cuma di depan.
Untuk pesta pernikahan, saudara rela bayar harga. Untuk mempertahankan kebahagiaan keluarga, engkau tidak mau bayar harga. Terus salah siapa Bapak Ibu? Ada harga, ada rupa. Jawabannya simpel kok saudaraku. Bayar harganya lagi. Harga yang sama yang tadinya engkau bayar, bayar sekali lagi. Bayar kedua kalinya. Bayar ketiga kalinya. Ada harga, ada rupa. Seperti apa tuh yang namanya bayar harga itu kita lihat ya ayatnya ya. Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Yang namanya bayar harga itu gimana Pastor? Kayak gini sudah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Maksudnya gimana Pastor? Orang-orang yang naburnya mencucurkan air mata, itu berarti nandes enggak saudara? Itu benih berharga enggak? Berharga ya? Oke. Namanya orang nabur, mencucurkan air mata, nabur, itu sudah ada hasilnya belum? Istri-istri jangan bilang ya, Pastor, saya sudah, tidak ada hasilnya, ya ini sudah. Nabur dengan mencucurkan air mata itu ini. Nilainya besar, nandesnya masuk, tapi saudara itu enggak lihat hasil. Tapi ayat ini ngomong saudara, kalau itu saudara lakukan, dengar ini. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat ini lanjut ngomong gini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kalau berjalannya sambil nangis, berarti benihnya itu mahal enggak saudara? Kena enggak di hati itu? Masuk ya? Nah, kalau ini yang saudara lakukan, bayar hargamu sampai kayak gini nih. Sama-sama yuk, boleh lihat ayat ini dan baca dengan suara yang paling keras, 2, 3. Pasti! Saya tanya saudaraku, di sini seberapa banyak yang percaya firman Tuhan? Tunggu dulu, jangan latah, pikirkan 2 kali. Seberapa banyak yang benar-benar percaya firman Tuhan? Yakin? Yakin? Tulisannya pasti itu. Kalau saat ini belum? Lah makanya saya tanya, beneran percaya enggak? Lah tapi belum lihat hasilnya tuh. Yang di depan mata nyebelin tuh, nyakitin hati tuh. Yuk, dibaca yuk. Dengan suara keras 2, 3, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oh, jadi kali ini bukan cuma nabur, saudara bawa berkasnya. Apa itu artinya? Sudah ada hasilnya. Pasti. Pasti. Karena banyak orang Kristen baca Alkitab terus habis itu gini, kayaknya muluk-muluk Pastor. Masa pasti? Pasti itu. Lah ya coba saudara buka Alkitabnya, sama enggak? Bilang sama karena enggak dibuka. Lah enggak bawa? Pasti kok. Kalau toh saat ini kau belum melihat, kalau toh saat ini yang kau hadapi sebaliknya, berani memperkatakan pasti, aku pasti, aku pasti. Pertanyaannya yang ditabur apa Bapak Ibu? Yang pertama ya Bapak Ibu, tabur benih kasih dalam keluarga. Nah, jangan amin dulu saudara. Aminnya nilainya berat soalnya. Tabur benih kasih itu gini saudara, tadi kan kita sudah sepakat ya, naburnya kan sampai nandes tuh. Sampai nangis kan tadi, artinya kan itu sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang kayak masuk di hati gitu kan. Nah, berarti kalau saudara nabur seperti itu sama orang yang baik, sama saudara, saudara juga baik, itu nandes enggak? Biasa. Iya kan?
Lah orang baik, saudara baik, ya sepantasnya. Yang namanya nandes. Mikir 2 kali nggak aminnya tadi, saudara? Yang namanya nandes itu orang nggak layak terima kebaikanmu. Itu orang ngelakuin yang nggak baik sama saudara. Yang namanya bayar harga dan nandes sampai bercucuran air mata, artinya ya saudara, saudara itu disakiti. Kalau suamimu baik, suamimu sayang, saudara baik, itu gampang, itu enggak bayar harga. Yang mengerti katakan amin. Suaminya tiap pulang rumah meluin istrinya, baik, enggak pelit. Saudara bisa bilang, saya bayar harga pastor. Enggak bisa, enggak valid saudara. Tapi kalau suamimu kaku, nggak romantis, suamimu ngerepotin, malah memberatkan, bukannya jadi tiang keluarga, saudara yang jadi tulang punggung, suamimu sudah gitu masih tidak setia, baru layak disebut, nah. Ini nggak saudara, menyesal nggak bilang amin tadi? Itulah bayar harga. Kalau saudara membayar harga yang sama di awal pernikahanmu dan itu terus kau lakukan di sepanjang pernikahanmu, pasti menuai dengan bersorak-soraknya, membawa berkas-berkas. Pasti. Ini senyumnya udah agak beda nih. Aduh pastor, lah kok bayar harganya susah. Curang dong pastor, masa saya terus? Tergantung kok itu semuanya saudaraku. Saudara mau menuainya apa itu aja kok. Tapi buat saudara yang mau menuai dengan bersorak-sorai, yes. Bayar harga kasih, tabur kasih. Kalau sama anak yang sayang saudara lah enak tau saudara. Saudara bisa bilang bayar harga? Enggak. Saudara membangga-banggakan anak, wah ini anak hebat, pinter, wah tahu terima kasih sama orang tua, nyenengin. Enggak perlu disuruh tuh saudaraku. Lah kalau anak masih kecil, nah di sini, saudara banyak ya sudah punya anak ABG, boleh lambaikan tangan. ABG saudara. Kalau anak masih kecil ibu-ibu, masih ingat enggak? Mau pergi aja, digondelin tuh kaki kita. Mami, wah dramatis sekali, mami. Kita ini dunia mereka. Betul? Nah, kalau masih kecil Pak, dia tumbuh Pak. Dia jadi ABG. Setelah ABG, shoo, shoo, shoo. Saya pernah ngalami kok saudaraku. Ada momen ya dalam hidup saya ya, itu saya, untuk masuk ke kamar anak saya aja saya trauma loh. Banyak orang yang ngomong sama saya gini, Pastor, anak pendeta. Bukannya anak pendeta. Lah anak pendeta memangnya pendeta juga, saudara. Kan? Yang pendeta kan papa mamanya. Ada momen loh saudara, saya itu kalau mau masuk kamar anak saya itu mikir 2 kali. Karena saya tahu, pasti disyusu. Cukup sopannya ngomongnya gini saudara. Mami, are you still long? Itu bentuk sopannya, saudara. Mami masih lama enggak di sini? Nah, kadang sakit tuh, saudara. Saudara berjuang mati-matian, habis-habisan ngelakuin semuanya ya. It feels like nothing. Usia seperti itu kadangkala ya can be challenging, saudara. Saya pendeta loh saudaraku, saya tahu ayat Alkitab saudara. Saya sudah coba segala macam dari apa, nungging, jengking, berdiri, apa, bantal diurapi, apalah saudara sebutkan semuanya. Garam didoakan, apalah terserahlah. Saudara, apa saudara sebutlah. Nothing happen tuh saudara. Ada satu momen ya, saya tuh hampir gak kuat saya menyerah. Tapi saya bersyukur di titik itulah saya tuh berseru sama Tuhan. I've done everything I know.
Saudara tahu Tuhan ngajarin saya apa? Sampai sekarang saya tuh tanya ke anak-anak saya, tanya ke suami saya. Saya adalah orang yang sangat percaya hukum tabur Tuhan. Buat saudara yang hanya menganggap hukum tabur Tuhan itu hanya urusan uang ya saudara, sorry lah. Orang Kristen tidak secetek itu. Ketika saya menangis di hadapan Tuhan untuk anak saya itu ya saudaraku, Tuhan ajarkan saya hukum tabur Tuhan. Di titik di mana saya nangis, saya berseru, Tuhan ngomong gini sama saya, Nita, sepasti matahari akan selalu terbit di pagi hari. Sepasti malam hari akan ada bintang dan bulan. Sepasti itulah orang menabur pasti menuai. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi buat saya ya saudaraku, hukum tabur Tuhan itu saya hidupi. Oh, buat saya ya, saya sudah tidak menganggap itu pakai iman itu sudah come naturally to me. I believe it just so much. Saat itu ya saudaraku, saya diajarkan kepada Tuhan, tabur terus ke anak saya sekalipun yang saya tuai adalah menyakitkan. Ketika saya nabur itu saya katakan dalam hati saya, orang menabur pasti menuai, itu hukumnya Tuhan. Tapi saya nggak lihat apa-apa. Saya nabur bercucuran air mata, saya nggak lihat apa-apa. Di depan saya, anak saya masih sama. Nggak ada perubahan. Sebagian orang-orang dekat saya mulai ngomong sama saya, is it okay, is it okay? Perlu nggak dibawa ke psikiater? Perlu nggak ini, itu, dan lain sebagainya? Is it okay? Oh, saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya hanya mempercayai dalam hati saya memutuskan untuk tetap mengasihi anak saya. Saya memutuskan untuk melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Saya memutuskan untuk tetap ada bersama dengan dia. No matter what. Tapi percayakah saudara, tiba-tiba ya saudaraku, out of nowhere. Di titik di mana saya itu sudah tidak berpikir mengenai hal itu. Satu demi satu, anak ini berubah. Yang tadinya saya peluk gini tuh gini rasanya. Beneran loh, itu serius nih. Masih oke kalau di rumah ya saudara, jalan di mall saudara. Saya gini itu dia gini. Kalau saya lanjutkan lagi, dia akan lari ke depan meninggalkan saya saudara. Saya jalan di belakang. Oh itu di sini ya saudaraku. Rasanya ya. Suddenly everything change. Saya kaget. Sampai anak saya tuh bisa ngomong gini, she changed mami, she changed. Katanya. Anak saya yang lain tuh benar-benar dia, oh, now she is very nice. Berubah total saudara. Kita mesbah keluarga, tadinya ya saudara, dia selalu di ujung. Kalau saya dekati, semakin saya dekati, dia turun, sampai deprok di bawah sudah. Dia memilih melakukan itu. Tiba-tiba mesbah keluarga dia bisa sandarkan kepalanya ke pundak saya. Itu aja saya nangis, saudara. Setiap kali saya membelikan sesuatu, it used to be kayak dia, siapa yang minta dibelikan? Enggak minta kok. Pernah ada anak yang gitu? Setiap kali I do something to her, tanpa saya akan minta saudara, dia datang ke saya, Mami, thank you so much. I know you did it for me. Thank you so much. Itu saya tuh kayak es krim leleh terus, gitu. Satu sampai gini, kamu minum obat apa? Dan itu terjadinya just like doa saya itu jadi atas hidupmu. Jangan menyerah terlebih dulu. Pastor, kenapa Pastor ceritakan ini? Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, anak pendeta kah, anak apakah saudaraku,
Saudara nggak salah kok. Anak saya juga ngalami. Just do your best. Orang tua, halo, teruslah menabur. Jaga mulutmu, jangan kutuki anakmu. Sesakitnya hatimu, semarah apapun engkau, jaga mulutmu. Berkati dia terus. Harus lakukan yang baik. Tabur terus dalam hidupnya. Itu yang Yesus lakukan. Dia berikan teladan itu buat saudara dan saya. Pastor, buktinya mana? Kita lihat ya. Saya baca ayat ini, saya merinding, saudara. Tadinya saya tidak mengerti arti ayat ini. Yohanes 13 ayat 1 ngomong gini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus sudah terasa, saudaraku, dia sudah tahu. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ayat ini aneh, saudara. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Maksudnya apa? Sama seperti ia mengasihi murid-muridnya. 3,5 tahun loh, saudara. Halo? Saudara di sini yang teman sepelayanan bersama-sama. Sudah lebih dari 3,5 tahun bahkan. Yesus itu 3,5 tahun tidur bareng, jalan bareng, makan bareng, melayani bareng, Pak. Wajar Yesus mengasihi muridnya. Ada momen-momen gak saudara dalam tim pelayanan, saudara ngerasa kayak guyup banget gitu? Ada ya? Yesus mengasihi murid-muridnya. Tapi, waktu berjalan, pada saat Yesus akan ditangkap, di mana mereka? Semua lari loh, Pak. By the way, Yudas, siapa Yudas? Siapa Yudas? Murid Yesus? Bukan hanya murid Yesus. Yudas itu murid Yesus yang dipercayakan sebagai bendahara. Artinya apa, Pak? Nah, orang yang saudara taruh di posisi keuangan, saudara harus bisa percaya. Yudas ini murid kepercayaan, saudara. Tapi sekaligus yang menjual Yesus. Tempatkan diri saudara di posisi Yesus, sakit enggak itu? 3,5 tahun loh, Pak, barengan, Pak. Orang sendiri yang nusuk dari belakang, itu kayak apa rasanya? Orang yang tahu apa adanya saudara, orang yang saudara membuka diri memang kepada mereka. Itu kayak apa rasanya? Yang seperti itu, saudaraku, secara manusia saya boleh katakan enggak perlu dicari. Tapi ayat ini ngomong, Yesus, ini keputusan Yesus, saudara. Ini kata-kata ini mengubahkan pola pikir saya. Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saya baca ini rasanya tangan saya tuh gitu. Dalam kehidupan ya saudaraku akan ada orang-orang yang mengkhianati saudara. Akan ada orang-orang yang meninggalkan saudara. Saudara mau tahu true friends, orang yang benar-benar sahabat. Lihat aja di masa susah. Seorang sahabat akan tetap berdiri bersama saudara di masa sukar. Mau kasih alasan apapun terserah. Tapi seorang sahabat berdiri bersama saudara di titik terendahmu. Bukan menjelek-jelekkan saudara di titik terendahmu. Bukan menghancurkan saudara di titik terendahmu. Bukan meninggalkan saudara di titik terendahmu. Yesus mengambil satu keputusan dalam dirinya, akan tetap mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Dan itu dia lakukan, saudara. Dia mengasihi saudara dan saya sampai
pada kesudahannya. Tabur yuk. Tabur ya. Yang kedua, tabur apa Bapak Ibu? Tabur benih, mengalah. Mengalah nggak berarti kalah kok. Abraham itu, kita lihat aja ayatnya. Kejadian yuk kita buka. Pasalnya yang ke-13 ayat 8. Berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Para pelayan Tuhan, halo, senggol kiri kanannya, sebab kita ini kerabat. Sebab kita ini kerabat ya. Sama-sama ya jemaat Tuhan, halo. Oke, sama-sama ke gereja. Boleh nggak sih saudara nyapa? Kan saudara ya tahu wajah-wajah kalau orang mau ke gereja tuh saudaraku. Ini tadi pagi saya sampaikan ke tim yang pagi jam 9. Jam 9 memangnya kalau naik lift itu mau kemana? Mal belum buka kok saudara. Saya sampaikan tadi, yuk sesama keluarga Allah saling mengenal yuk. Itu sebabnya besok hari Rabu kita mau berangkat sama-sama. Sekitar 600 orang akan pergi bersama-sama mengikuti gathering saudaraku. Pelayan Tuhan nanti kesempatan di situ saling kenal ya. Jangan ngumpul sama timnya terus. Nanti semuanya ngumpul. Pokoknya saya sama yang ini aja. Jangan. Kesempatan saling kenal. Mana tahu yang masih single ketemu jodoh. Katanya sudah, yes. 600 orang itu berapa bis ya? 10 bis lebih kali ya. Lebih ya, 10 bis ya. Itu seru saudara nantinya. Pelayan keluarga Allah, kita sama-sama ya. Bersuka cita, kita bangun kesatuan, kita tabur kasih, ngalah. Senggol kiri kanan, ngalah. Sesama jemaat nanti mau pulang. Nah ini, di sini saya lihat saudara. Praktek firman itu kan bukan saat saudara duduk. Nanti mau keluarnya ngalah enggak coba saudara? Gak bisa, saya dulu. Ngalah, selisih juga cuma 5 menit. Mau apa sih kecuali saudara buru-buru ke kamar mandi ya, monggo saudaraku. Tapi kan selisih paling berapa? 5 menit, 15 menit, ya kan? Sama-sama saudaraku, daripada berebut keluar, tunggu, terima doa berkat dulu. Doa dulu, ucap syukur sama Tuhan. Nanti saudara keluar udah kosong kok. Kan enak saudara, berkatnya double, pulang sudah kosong. Ngalah. Apa yang dilakukan Abraham? Coba lihat saudara. Abraham melakukan apa? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Engkau ke kanan, aku ke kiri. Saya tanya, lebih tua Abraham atau Lot? Harusnya yang lebih duluan didulukan siapa? Yang tua kan saudaraku. Nah, tapi Abraham ngalah tuh. Dan sebagai gantinya, Abraham justru dapat berkat besar. Lot binasa karena memilih Sodom dan Gomora. Ngalah. Ngalah bukan untuk kalah. Kalah secara di ininya kalah saudara. Ngalah untuk keluarganya yang menang. Yang ketiga saudara, bayar harga apa? Bayar harga untuk menabur pengampunan. Ada satu ayat, pemain musik boleh maju ke depan. Ada satu ayat yang menyenangkan sekali, Matius 18, 21, 22. Ini ayat ya saudaraku. Saya tuh baca ayat ini tuh saya berpikirnya gini. Petrus tuh ngapain sih? Tanya-tanya sama Tuhan Yesus gitu saudaraku. Gara-gara Petrus tanya, dijawab sama Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Satu ngerenungin ini, kalau bisa di-rewind sebenarnya. Petrus jangan tanya sama Tuhan Yesus. Dijawab sama Tuhan Yesus, saudara kan ditanya, dijawab. Petrus ngomongnya juga berani sekali dia. Sampai 7 kali? Buat Petrus 7 kali udah banyak. Sampai 7 kali dijawab sama Yesus. Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadilah ini sekarang sampai ke kita Bapak Ibu.
Ada permasalahan dalam keluarga itu yang hanya bisa terselesaikan dengan pengampunan, Bapak Ibu. Pernah nggak ngalami suami istri yang sudah menikah lebih dari 5 tahun lah ya? Kadang mau diselesaikan tambah parah tuh. Ya hanya bisa diterima aja, diampuni aja. Setelah itu diterima apa adanya. Saudara mau ngerubah juga nggak bisa. Tapi bukankah karena itu pernikahan saudara jadi solid? Kalau jelek-jeleknya aja saudara sudah terima, mau takut apa lagi saudara? Kan? Justru setelah itu yang ada indah-indahnya tuh. Pengampunan Bapak Ibu. Sebelumnya dari saudara di tempat ini yuk, endingnya harus happy ending. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Saya sering ngomong ini saudaraku, kadang kalau orang itu lucu ya, kalau belum menikah tangannya ngerambat-ngerambat gitu kan. Tapi kalau sudah menikah dipeluk aja, kan? Saudara mau pasangan saudara jatuh cinta lagi? Lakukan lagi hal yang sama yang dulu kau lakukan pada saat pacaran. Nah, sekarang udah gak pernah ngasih bunga, gak pernah nyanyiin, gak pernah jemput. Kalau dulu kan gak diminta aja, saya jemput. Udah, gak usah ngerepoti, jangan diantar sampai rumah, di depan jalan aja, gak mau. Udah diantarin di depan rumah masih gini, kalau mau pisah ya saudaraku, dadah. Teleponnya kalau mau ditutup, halo, yang masih pacaran, kamu dulu, kamu aja dulu. Tuh kan kamu belum nutup. Nah, sekarang setelah menikah, kerja, pindah jauh, pas pergi, telepon istri enggak. Kalau telepon istri, syarat. Mama gimana kabarnya? Baik kan? Baik, oke. Papa sibuk, bye-bye, klek. Lakukan lagi yang dulu kau lakukan. Jatuh cinta lagi dengan istrimu. Bangun keluargamu, karena until death do us part, sampai maut memisahkan kita. Toh? Let's make it happy. Keluarga bahagia, gereja bahagia, bangsa pun bahagia. Mau Bapak Ibu? Yuk peluk yuk. Tadi pagi saya lihat tuh sampai, ayo dipeluk. Baru akhirnya pelan-pelan.